Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintahan. Nah, Ibu mengajarkan kalian di kelas 11 akuntansi. Materi hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah transaksi dalam akuntansi pemerintahan daerah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita memasuki namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Dan yang kedua, melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Kita masuk ke dalam indikator pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi pendapatan daerah. Oke, kita masuk ke dalam transaksi pendapatan daerah. Apa itu sih transaksi pendapatan daerah? Transaksi pendapatan daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, di mana pendapatan merupakan bagian yang sangat penting karena pendapatan daerah adalah sumber keuangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Jadi, transaksi pertama yang dapat dalam penerimaan daerah yaitu adalah transaksi pendapatan daerah. Jadi, pendapatan daerah itu adalah sangat diutamakan dalam suatu pemerintahan. Kalau tidak ada pendapatan daerah, bagaimana suatu pemerintahan bisa menjalankan suatu pemimpinannya? Jadi tidak bisa sejalan laporan keuangannya. Oke, pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah restribusi daerah, kedua bagian laba usaha daerah, dan yang ketiga pajak daerah, dan yang kelima adalah lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Jadi, pajak daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang biasanya itu disebut dengan PAD. Yang terbesar kemudian disusunlah dengan pendapatan yang berasal dari restribusi daerahnya. Jadi sebelum kamu masuk ke dalam pendapatan asli daerah, kamu tuh harus mengetahui pajak daerah. Tadi udah Ibu jelaskan apa itu pajak daerah. Jadi sebelum kita masuk ke pajak daerah, kamu harus tahu apa itu pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintahan untuk kas negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal baliknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi, pajak daerah itu adalah iuran masyarakat yang wajib dibayarkan kepada pemerintahan. Kita masuk ke dalam jenis pajak pendapatan pemerintahan. Nah, di sini salah satunya adalah jenis pajak dalam pemerintahan itu pajak kendaraan bermotor, dan yang kedua biaya balik nama kendaraan bermotor, dan yang ketiga pajak bahan kendaraan bermotor.
Sedangkan jenis pajak pendapatan kabupaten ataupun kota itu adalah yang pertama ada pajak hotel dan restoran, yang kedua pajak hiburan, yang ketiga pajak reklame, dan yang keempat pajak penerangan jalan, dan yang kelima pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan, dan yang keenam pajak pemanfaatan air bahan tanah, bawah tanah, dan air permukaan. Jadi ada jenis-jenis pajak pendapatan pemerintahan dan kabupaten ataupun kota. Oke, kita masuk ke dalam distribusi daerah. Distribusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintahan daerah kepada setiap orang ataupun badan yang mempunyai kepentingan dan balas jasa. Dari adanya distribusi ini, langsung dapatlah dirasakan oleh mereka yang membayarkan distribusi tersebut. Jadi, apa-apa saja jasa yang harus dilakukan untuk distribusi daerah? Jasa apa aja? Yang pertama adalah distribusi yang dikenakan jasa umum, dan yang kedua distribusi yang dikenakan pada jasa usaha, dan yang ketiga distribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu. Nah, kita masuk ke dalam bagian laba usaha daerah. Bagian laba usaha daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengolahan kekayaan daerah yang terpisah. Jadi tidak boleh digabungkan antara kekayaan pemerintahan dengan kekayaan daerah. Harus terpisah. Dan yang kedua adalah lain-lain pendapatan asli daerah, di mana lain-lain pendapatan asli daerah ini juga merupakan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintahan daerah, yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintahan daerah. Nah, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu. Kamu harus tetap semangat belajarnya dan terus semangat belajar agar apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu cita-citakan terpenuhi. Sebelum Ibu akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.